Ya, oke, sudah kita mulai rekamannya. Jadi kita lanjutkan lagi tadi terakhir sampai masuk ke hint. Jadi hint yang ada di sini silahkan dibuka. Silahkan dibuka hintnya. Sangat sayang kalau nggak dibuka hintnya. Dan saya rasa itu jadi patokan selain juga patokan dari teman-teman yang lain. Nah, buat awalan saya juga akan nge-review satu per satu yang ada di sini dari kelompok 1 sampai kelompok B1 sampai C6 gitu ya. Nah, kita sebentar. Oke, ada yang pakai macOS ya. Oke, PDI-nya sebagian besar 9 semua. Oke, Postgres-nya PG admin 4, ada yang Postico, saya malah baru dengar itu. Oke, untuk client Postgres, client MySQL itu nggak dibatasi, versi Postgres juga nggak dibatasi, jadi bebas-bebas saja. Oke, yang tadi mau pakai kayak gini juga boleh, bisa diatur. Yang SQL Server Update juga bisa dimasukin atau enggak juga nggak masalah, terserah. Nah, oke, saya lihat nih ada yang memorinya 16 GB itu, malah jadi malah paling gede-gedean siswanya daripada asdosnya, tapi nggak apa. Ini yang C5 siapa C5? C5 Mas Arif nih. Untuk C5 Mas Arif itu di laptopnya Mas Arif atau siapa? Iya, saya Mas. Tapi bisa ini aja nggak? Saya belum selesai instalasinya. Tapi mungkin Mas Hairul, kelompok saya udah sama 16 GB juga. Oke. Nah, sambil saya lihat juga sedikit ya. Oke, Mas Hairul ya. Oke, Mas Hairul juga boleh. Oke. Nah, jadi kita akan coba simulasikan lagi, terutama query-query yang ada di MySQL, karena intinya di situ. Kalau untuk pakai PDI-nya, sebenarnya ini PDI-nya tergolong teknis, Nah, tetapi yang paling mendekati apa yang kita pelajari itu ada di sini nih. Ada di bagian query-nya. Dan hasilnya, ini hasil yang akan dimasukkan ke dalam star schema. Jadi memang intinya ada di sini intinya. Dan kalau lihat di hint, ini hintnya ya harap malum query-nya nggak bisa di kopas langsung, memang sengaja. Ini yang mau kita coba simulasikan ulang, walaupun ini hintnya udah ada, tapi akan kita coba simulasikan ulang. Tadi kembali ke C5, tadi Mas Arif ada siapa tadi yang bisa nyoba? Masih. Ulangi siapa? Mas Hairul. Mas Hairul, oke. Mas Hairul udah join, Mas Hairul? Iya, saya Mas. Oke, Mas Hairul, sudah instalasinya udah selesai? Saya kerja pakai itu sih Mas, jadi sudah ada. Wah, oke. Apalagi kalau itu ya udah ada, udah gampang lah ya. Oke. Nah, jadi maksudnya instalasinya udah ada, Postgres juga nggak terlalu dulu, tapi kalau bisa juga ada, tapi kan PDI-nya, dan kita mau coba ke MySQL-nya nih, kita mau ngomongin pembahasan query SQL-nya. Oke, Mas Herul, bisa gantian, saya akan stop presenting, Mas Herul akan presenting terutama di query-nya sambil kita coba lihat mengenai rincian step by step-nya. Silahkan Mas Herul, saya stop sharing.
Maaf Mas, karena kan ini kan saya pakai ini ya, apa namanya, servernya kan saya ngakses ke nggak di lokal, jadi ini harus pakai VPN gitu, nggak bisa Oh, barengan oke, sama, oke, oke. iya, nggak di lokal soalnya ininya. Saya Oke, semuanya oke. saya taruh di server Berarti itu. taruh di VPN, oke, taruh di VPN. Iya, kan nggak bisa Kalau barengan sama itu, ini kan, Pak internet. iya, ya, paham, paham. Atau kalau nggak Mas Hairul, siapa alternatifnya di yang sesuai dengan Ada sih, ini? Kalau ada Mas sih, mungkin Hairul Mbak belum Tika selesai, bisa. yang lain juga terserah siapa, Kak. Ini yang Mbak di Dika kali. B1. B1 kelompoknya Rahardi ya? Ya Mas, betul Mas. Oke, kelompoknya Rahardi. Oke, kelompoknya Rahardi laptopnya lumayan tuh 16 juga. Bisa bisa kita coba di situ aja. Itu punyanya Hairunisa Mas. Mungkin kalau mau di-sharing dari Hairunisa. Oke, oke, Hairunisa. Oke, silakan kelompoknya Rahardi dari apa? Hairunisa. Oke, silakan Hairunisa. Baik Mas, bentar ya. Oke, silakan Hairunnya pakai Kak. Oke. Jadi ceritanya ketika saya nyoba, jadi anggap aja tadi saya udah nyoba. Nah, sekarang kita coba lagi. Tapi yang nyoba dari Hairunisa panggilan gampangnya Hair apa Run apa Nisa nih? Caca Mas. Caca. Oke, panggilan sayangnya Caca gitu ya. Oke, Caca. Berarti kita coba ke laptopnya Caca nih. Untuk instalasinya Caca juga udah selesai kan ya? Kalau kita lihat dulu Caca pakai PDI-nya PDI 9 udah oke. Skillnya pakai apa? Ini udah, maaf Mas, ini udah ke, ini ya, udah ke share belum ya? Bentar. Ya. Udah. Cuma tinggal diganti aja window-nya ke MySQL-nya. Ya, silakan diganti. Nah, ya ini pakai MySQL Workbench. 8, iya, Workbench. Pakai MySQL Workbench, MySQL-nya juga sudah jangan cintai aku. Biasanya kan para wanita pengen dicintai gitu ya, atau pengen dari banyak pria gitu. Cukup sama aja, yang penting serius. Oke, kita kembali ke MySQL. Oke, MySQL ini kondisinya Caca udah sampai nomor berapa nih? Saya tadi udah nyoba sampai ini Mas, ngeran yang dari PDI nih. Oke, itu sampai situ ya. Itu ada beberapa SQL. Nah, SQL itu ada beberapa yang loncat-loncat. Kalau ini kan berarti diem language. Nah, sekarang kita loncat juga ke year. Silahkan juga Caca dibuka itu hint yang ada tuh di file laporan tugas lab kurung hint, linknya ada di panduan. Silahkan dibuka. Kita akan coba fokuskan terutama di bagian SQL yang ada di MySQL karena memang inti ilmunya ada di situ. Oke. Nah, tadi year udah, language udah, sekarang year. Nah, di sini coba digeser atas dikit. Nah, sebentar. Jadi kalau dimensi itu bisa diambil dari table reference yang udah ada, tapi kita juga bisa bikin dimensi sesuai dengan kolom-kolom kategori yang ada. Dalam hal ini, film ini ada kategori release year. Nah, silakan itu diketik lagi. Diketik ulang karena di sini laporan tugas lab hint-nya itu enggak dikasih copy text, tapi dikasih copy image.
copy image. Jadi Caca silahkan kembali ke MySQL-nya, kita running SQL yang seperti ini. Ini SQL-nya silahkan di-save dulu, mau di-save di mana terserah, mau di-save di Notepad boleh, di Notepad++ boleh, atau di file SQL juga boleh, seperti itu juga boleh, terserah. Yang saya save yang sebelah yang ini ya Mas, yang ini ya? Iya, yang ada MySQL client di bagian bawah, nah itu dia. SQL-nya, kalau soalnya nomor 21 adalah buat dan jalankan query untuk membuat dim release year dengan kolom ID dan year yang dengan nilai yang sama, maksudnya ID sama year sama-sama value-nya, yaitu kalau data itu ada dua, yaitu 2006 dan 2016, jadi seharusnya munculnya juga sama. Kalau yang query update yang di atas sudah dikerjain. Oh, Sudah dikerjain belum? saya tadi belum sampai yang sini sih Mas, baru karena saya masih belum tahu hasilnya benar apa enggak, jadi tadi saya nggak lanjutin, belum coba-coba lagi. Oke, sebelum atau biarannya biasanya kalau lihat di HIN itu sebelum kita update kita select dulu. Di bagian mana ya Mas? Masih atas lagi. Kita fokus ke MySQL client, coba di scroll di atas sedikit lagi, masih MySQL client, yang di MySQL client nomor sebelumnya. Nomor sebelumnya itu fokus ke setup data. Ini ya Mas. Masih di atas, masih di atas. Tahan ini dia, tahan sebentar. Nah, jadi dataset yang ada itu kita modifikasi dulu. Nah, pertanyaannya untuk Caca, apakah sudah sampai nomor 12 dan nomor 13? Sudah Mas. Oke. Nomor 12 itu kan ada update ya? Ada update. Berarti udah ya? Oke. Terus di atasnya lagi atau di bawahnya? Coba. Di bawahnya yang Bawahnya. Saya coba lihat lagi nomor persisnya berapa. Jadi query itu ada dua query di MySQL yang kita ngubah datanya, yaitu satu nomor 12, lalu satu lagi nomor 11. Iya, 11 12. Ya. Untuk 11 12 Caca tadi udah lakuin ya? Ya, udah Mas. Tapi enggak. Ya. Kalau udah berarti seharusnya datasetnya udah berubah sekarang, itu sudah boleh untuk lanjut ke langkah MySQL berikutnya. Yang tadi berarti ya Mas? Yang select, iya yang select. Yang ini ya? Iya, itu tuh. Iya, yang select itu 21. Oke. Coba kalau Caca udah keluar belum? Hasilnya udah berubah belum? Harusnya munculnya dua rekor. Tapi kalau step yang sebelumnya itu belum dieksekusi, munculnya cuma satu. Saya coba dulu ya Mas. Oke, silahkan dicoba. Nah, bagi teman-teman yang lain, bisa silahkan nonton juga boleh, atau bisa juga sekaligus dicobain juga boleh, terserah. Dan semoga kelihatan, ini kan masih kelihatan ya, walaupun resolusinya untuk Google Meet maksimal 720, harapannya juga masih bisa kelihatan. Intinya adalah kita mau bikin query yang mengambil informasi release year dari table film, dan kita pakai distinct. Jangan lupa pakai distinct, karena kalau nggak pakai distinct itu keluar semuanya. Nah, ini baru di Caca baru satu, berarti sepertinya Caca belum ngerjain yang nomor
Itu nomor Yang 12. nomor 11. Tadi saya udah coba untuk ngerjain yang itu, udah sempet berhasil nih Mas. Berarti mungkin salah di query kali ya Mas. Ini hasil yang saya kerjain tadi. Oke. Untuk nomor 11 saya ngerjainnya kayak gini, kebetulan nulis semuanya. Oke, coba lihat di outputnya, di belakangnya apa outputnya. Coba, cuma agak susah di zoom ya. Itu di outputnya itu baru satu itu. Jadi jadi query yang dieksekusi itu hanya baru itu pakai titik koma nggak di atasnya? Itu baru di bawah ada set save update sama dengan 0. Itu hanya satu. Jadi saya menyarankan untuk eksekusinya 1/1. Oke, Mas. Itu baru query yang atas yang baru jalan, sedangkan query yang bawah itu belum jalan. Saya coba jalanin dulu ya, Mas. Coba jalanin sekarang. Untuk yang set SQL save update bisa pakai SQL itu, tapi saya cenderung pakai preference yang ada di MySQL Workbench. Tapi coba dulu aja. Nah, di copy yang update filmnya aja itu copy SQL save update-nya nggak usah harusnya. Ini nggak usah berarti karena udah ke run ya, Mas? Ada yang mau menjelaskan SQL save update itu apa? Karena di sini query kita, di sini kita mau mengupdate tanpa pakai primary key, dan ada settingan di sini kalau kita mau mengupayakan mengupdate tanpa primary key, dia akan nggak mau, nggak mau secara defaultnya. Jadi memang harus dimatikan dulu SQL save update-nya, baik di sini atau di preference yang ada di MySQL Workbench. Oke, kalau bisa di bagian bawah itu ada outputnya coba di clear. Nah, itu kan ada satu tuh, yang sebelumnya tuh udah jalan tuh. Nah, tapi yang kita mau yang 2012 ini ya, silahkan. Saya run yang ini ya, Mas, berarti? Ya, di blok dulu aja, di blok. Nah, ini dia. Ini tuh, coba lihat di message-nya, tuh di message-nya sudah ada muncul 437 row affected. Intinya 437. Nanti query pakai in itu klmn opkrstu, atau yang sesuai dengan hint-nya mau pakai between juga boleh, terserah. Cuma yang paling perlu dipastikan adalah output-nya itu ada 437. Nah, sudah dieksekusi. Nah, silahkan kembali eksekusi yang tadi barusan. Ini saya screenshot dulu nggak ya, Mas? Nanti mengubah hasil. Oke. Boleh, sekalian boleh. Karena ini contoh ya, contoh kalau screenshot yang tadi itu nggak jalan. Jadi bisa dibilang untuk nomor itu nggak pas, itu juga nanti ngefek ke bagian bawahnya. Jadi kalau ini screenshot ya silakan di screenshot, terutama di bagian query-nya sama di output-nya sampai ke 437. Ya, silakan Caca untuk di snapping. Karena kalau ini output-nya Caca itu no row affected, itu lain ya. Karena kita kan juga lihat juga berapa row yang di group change. Jadi kalau nge-run itu nggak bisa sekaligus semua ya, Mas? Harus di blok satu-satu ya? Oh, kalau di MySQL itu bisa kan pakai titik koma, semuanya jalan. Cuma saya nggak tahu persis karena saya bawaannya bukan bawaan MySQL, tapi saya bawaan Postgres. Jadi kalau pertanyaannya mau dirun sekaligus, mungkin ada yang bisa jawab nih. Yang biasa pakai MySQL Workbench siapa? Karena jujur aja saya hampir nggak pernah pakai MySQL Workbench di operasional. Kalau saya sih cenderung pakai yang satu-satu. Kalau misalkan ada banyak, saya akan satu-satu baru dieksekusi sekaligus. Dan kalau dieksekusi sekaligus, biasanya pakai titik koma tuh. Titik komanya dimastiin. Oke. Udah di snipping udah tadi ya? Sudah, Mas.
Kita kembali ke tuh yang ke SQL file 3 tuh. SQL file 3. Berarti run yang ini ya, Mas? Ya, oke, silakan lagi, boleh. Oke. Kalau aku sih biasanya pakai runningnya yang sebelah kiri itu yang bukan yang satu. Ya, sebenarnya itu kembali ke selera gitu ya. Oh ya, Mas. Nah, ini dia. Yang penting ini udah keluar ada 2 rekor, satu rekornya 2006 sama rekornya 2016. Maksudnya adalah kita mau bikin datanya ada perwakilan kolom yang lain. Jadi ada 2006 dan 2016. Karena semakin banyak variasi datanya, maka itu juga yang membuat datanya semakin beragam ketika kita bikin fact table-nya. Nah, ini udah. Lalu kita kembali lagi ke MySQL berikutnya apa tuh? Saya ini dulu ya, Mas. Iya, kalau Caca silahkan sambil snipping juga silahkan. Selanjutnya. Nomor 29 MySQL Client. Ya, nomor 29 MySQL Client nomor 29. Ya, kita mau bikin data yang mau kita masukkan ke fact table-nya. Dalam hal ini adalah fact table sesuai ada di film. Dimensinya ada dimensi language sama release year. Tapi kita untuk bikin query-nya nggak bisa langsung sekaligus. Jadi kita bikin satu persatu bertahap dulu. Jadi yang pertama diminta adalah buat dan jalankan query pada tabel film untuk memperoleh agregasi count. Berarti count itu count bintang, AVG atau average rental duration sama AVG rental rate. Nah, agregasi selain count ada apa lagi? Selain AVG ada? Ada sum. Ya, ada sum. Ada max min gitu ya. Ya, min sama max. Tapi biasanya yang paling populer tuh count sama AVG. Sorry, count sama sum. Oke, silahkan dilanjutkan ke MySQL-nya. Nomor 29. Nah, intinya di sini. Bagi teman-teman yang lain, harapannya bisa kelihatan ya, itu kebaca. Harapannya kebaca, dan saya pun juga kebaca, walaupun resolusinya nggak full. Kalau tahu, ini Caca untuk laptopnya, displaynya resolusinya 1080 apa 720 atau 768? Kayaknya normalnya nih, Mas. Kalau 14 in biasanya 768, walaupun dari yang 1080, tapi yang penting saya masih kelihatan kok. Jadi harapannya bagi teman-teman yang lain, harapannya masih bisa baca ya teksnya. Di sini saya pun juga masih bisa baca teksnya. Dan teksnya ini harap maklum nggak bisa di-copy. Jadi saya minta ngetik ulang. Ngetik ulang. Kenapa ngetik ulang? Karena ketika ngetik ulang kita ada berasa ngerjain. Karena kalau SQL kita pas itu esensinya hilang. Nah, kalau kita kembali ke slide yang sebelumnya, slide, sambil saya coba buka slide nanti. Oke. Nah, tahan sebentar. Di sini kita dapat agregasi. Itu count-nya boleh, count all boleh, count biasa juga boleh, terserah sebetulnya. Jadi di sini
untuk value-nya yang perlu dipastikan isiannya tuh. On-nya ada 1000, ada AVG rental duration-nya 49850, AVG rental rate-nya 298. Jadi kalau ada yang ngerjain lalu hasilnya beda, ya kemungkinan kurang pas gitu ya. Kemungkinan kurang pas. Nah, di sini saya bilang tanpa grouping. Tanpa grouping. Atau kalau bisa dibilang query-nya tanpa group by. Tanpa group by. Nah, ini udah mau snipping dulu, Caca. Boleh Mas izin snipping sebentar. Ya, snipping. Ini kan juga untuk snipping kalau dilihat di hint-nya, kenapa saya cenderung ke satu-satu, jadi supaya query yang kita snipping itu hanya query yang di soal nomor itu aja. Secara tampilan juga cenderung lebih bersih ya. Walaupun sih kalau begini juga nggak masalah. Oke. Nah, di sini saya juga mau sambil sekaligus present sedikit. Jadi setahu saya masih bisa kok present dua-duanya, cuma nanti akan ketumpuk sedikit. Oke, saya tumpuk sebentar ya untuk Caca, nggak usah cancel, saya ingin coba. Nah, kita kembali ke slide sedikit. Slide yang ada di sini. Nah, slide yang ada di sini, coba lihat sebentar mengenai isian crosstab nih, isian crosstabnya. Untuk mendapatkan ini nggak bisa pakai SQL sekaligus, nggak bisa satu SQL sekaligus. Nah, kalau query yang tadi barusan Caca itu hasilnya itu baru mendapatkan satu record, yaitu yang paling bawah nih, all 164. All 164. Dimana semua tanpa grouping. Dimana all ini yang nanti 0 jadinya itu tanpa grouping. Ini cuma satu numbernya karena cuma satu measure-nya. Kalau kita kan tadi tambahin 3 measure. Nah, nanti kita akan coba bikin 4 query untuk menghasilkan serupa dengan yang ada di sini. Oke, kita kembali ke Caca lagi. Caca, silakan di resume itunya, presentingnya. Kita ada lagi. Nah, tadi baru kita bikin query tanpa grouping. Selanjutnya kita mau bikin query yang pakai grouping. Nah, yang pakai grouping bedanya nomor 30 kita bikin grouping dua-duanya, yaitu dengan language ID sama release year. Nah, silakan Caca kembali ke MySQL.
Nah, bedanya adalah kita pakai namanya group by ya, group by. Udah nih Mas, langsung di-execute ya? Oh, sebentar. Ya, silakan dieksekusi, harusnya ada 3 record yang keluar dari situ. Oke, seharusnya angkanya ada 3 record. Oke. 1 2006 ada 492, 1 2016 ada 437, 2 2006 ada 71, Nah, jadi kalau teman-teman yang lain ada hasil record yang berbeda, misalkan hasilnya beda, berarti ada yang salah tuh di atasnya tuh. Nah, ini baru 2 query, Nah, kalau kita kembali lagi ke slide yang ada di kelas, saya akan coba present lagi. Nah, kembali ke slide. Jadi kalau untuk query yang barusan, query yang terakhir, yang ada 2 grouping, ini berarti padanannya dengan yang ada di sini berarti yang mana nih? Berarti yang ada dua-duanya, yang item name-nya ada dan juga yang ada. Cuma bedanya kalau di sini di item name drag, pen ada 4 kombinasi, lalu color ada 3 kombinasi, dark, pastel, sama white. Jadi untuk query yang barusan, padanannya itu yang ada di sini, bukan yang ada all-nya. Itu jadi juga di sini, nggak pakai all. Ini juga di sini yang ada dua-duanya dan juga ada dua-duanya. Nah, berikutnya kita akan mau coba bikin yang ada nih all di satu kolom kanan, dan juga all yang ada di kolom kiri. Nah, untuk bikin itu, group by-nya akan bukan 2, dan juga bukan 0, atau bukan nggak ada sama sekali, berarti salah satunya. Jadi, bikin lagi 2 query buat menghasilkan data yang seperti ada di sini. Saya kembali ke Caca, silakan kembali ke resume presenting. Kita perlu bikin dulu query yang 2 lagi. Kita perlu bikin query yang 2 lagi. Hanya saja untuk query-nya, grouping-nya hanya language ID aja, dan grouping-nya hanya release year aja. Dan nanti dari 4 query itu akan kita join supaya menghasilkan query yang bisa sekaligus jalan untuk menghasilkan satu set data yang mudah mengcover semua kombinasi yang ada. Ya, nah, gimana dalam hal ini, Caca, saya minta bikinnya tanpa ngelihat yang ada di sini. Kita coba lihat satu-satu. Oke, Caca, silakan kembali ke MySQL Workbench-nya. Saya sarankan pakai tab baru untuk SQL-nya, karena SQL-nya intinya ada di sini, di tab baru, tapi tab yang ini nggak usah di-close, nggak usah.
Saya minta tab baru aja. Nah, dari tab yang baru, kita nanti akan bikin union 4 query. Union 4 query. Kalau mau di copy, boleh di copy dulu dari query yang sebelumnya itu, dua query yang sebelumnya, ya itu dua query sebelumnya, silahkan di copy, pindahin ke yang baru. Atau juga bisa, kalau kita sebelum kita buat query yang lain, bisa juga kita tes union dulu, union. Nah, sebagai uji coba, kita bisa juga langsung union. Coba di antara query 1 dan query 2, kita langsung kasih union. Apa yang terjadi? Silahkan dicoba. Di line nomor 2, dikasih union langsung. Ini nggak akan langsung bisa. Seperti ini, Mas. Iya, ayo. Kenapa ini nggak langsung bisa? Ada yang mau komentar? Oke, nggak ada yang komentar. Silahkan coba dieksekusi langsung yang bagian ini itu. Ya, silahkan dieksekusi. Nggak usah dibuka apa-apa dulunya. Nah, ini dia yang mau kita lihat. Coba lihat di bagian bawah itu ada error code 1222 bilang apa? Have different number of column. Karena kalau kita mau join, harus number kolomnya harus sama. Kalau yang di atas itu nggak ada ID dan nggak ada release year, itu yang mau kita lakukan. Karena query yang atas ada 3 kolom, sedangkan query yang bawah ada 5 kolom. Jadi maka query yang atas juga harus dibikin 5 kolom dengan dikasih kolom null, tapi dikasih nama label kolomnya sesuai dengan S-nya. Untuk urutannya nggak harus sama persis, jadi boleh yang all ada di atas, boleh juga ada di bawah. Caca mau all yang di atas atau yang di bawah? Atau yang 00 ya, all itu yang 00, yang no grouping. Di bawah. Oke, di bawah. Kalau mau di bawah silahkan dipindahin dulu, baru nanti kita tambahin kolomnya. Yang all ini dipindahin ke bawahnya, Mas. Iya, dipindahin ke bawah. Ya, di swap lah, swap. Swapnya pakai P, bukan B ya. Ya, unionnya juga ada di situ. Ya, pindah juga. Nah, kalau kita sekarang eksekusi, masih bisa atau masih nggak bisa nih? Udah bisa atau masih nggak bisa? Masih nggak bisa karena kolomnya masih beda. Nah, caranya nul di sebelah kiri count bintang. Nulnya berapa? 2. Di sebelah count bintang ya, Mas? Iya, sebelah kiri count bintang, ya. Oke, nah kalau kayak gini silahkan dicoba dieksekusi lagi. Nggak usah di blok juga apa-apa, langsung. Oke, itu juga bisa. Oke. Nah, tahan sebentar. Nah, di sini query-nya menghasilkan 4 record di mana yang keluar adalah yang dua-duanya ada, language ID-nya ada, sama release year-nya ada. Itu satu query. Lalu satu query berikutnya yang 0 sama 0. Yang paling bawah tuh. Itu query yang line nomor 4. Nah, sekarang kita mau bikin 2 query lagi. Bikin 2 query lagi, tapi groupingnya atau group by-nya yang satu by language ID aja, lalu yang satu by release year aja. Nah, cuma kita coba bikin dari kopas dari sini boleh, tapi
nggak kita lihat dari hint-nya. Prinsipnya adalah kalau yang dari atas itu dua-duanya dipakai. Query yang bawah dua-duanya nggak dipakai. Kita bikin dua query lagi, yang satu pakai language ID, yang satu pakai release year, dan juga sama-sama di union. Cece udah nangkap maksudnya? Di saya suaranya tadi agak putus-putus, Mas. Maaf. Iya, tadi saya sempat di mute sebentar. Nah, kita bikin dua query lagi, yang satu language ID sama null, yang satu null sama release year. Tapi unionnya ada di tengah-tengah nih. Unionnya ada di tengah-tengah. Jadi di line 2, di enternya dari line 2. Line 2 yang belakang maksudnya. Line 2 di end. Sebelah kanan release. Sebelah kanan release-nya. Line 2 enter. Nah, itu satu query. Kita kasih lagi union 2 kali di situ. Oke. Silahkan di scroll dikit supaya query-nya kelihatan lebih banyak line-nya. Masih ada dia. Nah, kita bikin dua query lagi antara line 3 dan 4 sama antara 5 sama 6. Nah, untuk acuan kita pakai query nomor yang atas saja, query yang nomor 1 di atas, acuannya di situ. Ya, dikopas ke bawah. Yang bawah juga sama. Kalau ini boleh kopas nggak apa-apa. Ya, kopas saja dan kopas lagi. Nah, cuma bedanya yang dua yang baru ini, yang satu kita jadikan null untuk yang language ID, yang satu lagi kita jadikan null untuk yang release year. Lalu grupnya juga disesuaikan. Nah, untuk query nomor 2, Caca mau ganti nullnya yang language ID atau yang release year? Aja. Language ID-nya diganti, dihapus. Lalu yang bawah grup lainnya juga language ID-nya dibuang. Grup lainnya juga nanti. Ya, itu dia. Nah, itu dia. Oke, udah clear nih. Jadi, inti dari praktikum yang ada di sini adalah fokus ke query yang ada di sini, yaitu fokus bikin start dengan query ini. Cuma ini sesuai dengan 2 dimensi. Ya, silahkan dieksekusi. Nah, ini dia. Coba digeser dikit supaya kelihatan. Hasilnya itu ada 8 record. Jadi kalau kita lihat ada 8 record 1 sampai record 3 itu yang language ID dan release year dua-duanya ada. Lalu berikutnya untuk record 4 sama 5 itu language ID-nya all atau null, tapi year-nya ada. Berikutnya kolom yang 6 sama 7, baris 6 sama 7, language ID-nya ada 1, 2, 1, atau all sama all itu 0 sama 0. Lalu query yang terakhir language ID-nya sama release year-nya 0 sama 0. Yang keluar adalah dengan tanpa grouping. Nah, ini yang kita bisa bilang sesuai dengan yang ada di slide di data warehouse. Saya simpan dulu sharingnya. Ya, kita ngejarnya ke sini.
Tapi ini hanya contoh ya, hanya contoh. Yang kita kejar adalah strukturnya. Yang kita kejar strukturnya, bukan isian datanya. Untuk isian data, kombinasi sesuai dengan kombinasi yang ada di data, tapi minimal datanya harus ada 2 kombinasi. Jadi makanya data yang ada di sampel skema yang dari MySQL ini kita modif supaya ada kombinasinya. Caca silahkan kalau mau di snapping. Oke, Caca bisa kembali ke present lagi. Nah, ini buat yang lain, ada yang mau bertanya terkait query barusan. Karena inti kesulitan kita itu ada di query barusan, bukan di PDF. Mas. Oke, ada pertanyaan dari yang lain terkait query yang barusan? Oke, saya anggap nggak ada. Mau gantian nggak? Caca mau gantian apa enggak? Kalau enggak, kita akan langsung masuk ke loncat lagi di MySQL file-nya itu. Itu ada Excel. Gimana enaknya Masnya aja mau gantian apa enggak? Takutnya ada yang mau nanya apa gimana enggak, Mas? Iya, tadi kalau saya sih mungkin anggap enak-enak aja Mas Caca gitu ya. Tapi yang lain ada yang mau nanya enggak? Silahkan. Tadi ada yang nanya Excel. Excel. Tadi siapa yang namanya? Kebetulan Mas, beberapa kelompok saya kan ada yang settingannya masih ini, apa namanya, settingan untuk koneksinya masih banyak yang error atau beberapa yang error, mungkin ada. Iya, dan itu memang sengaja juga kita siapkan buat di sesi setelah jam 9 atau yang sesi besok. Apa yang bisa sekaligus nanya. Nah, ini tadi yang nanyain ini namanya. Yoga. Oh, ini yoga. Itu tadi yang WA yoga. Yoga suara ada nggak? Yoga suara kelompoknya B1 kelompoknya Rahardi ya? Iya, B1 kelompok saya, Mas. Kelompok Warni. Oh, ada juga. Oh, bukan Mas, Yoga Suara kelompok. Udah pindah ya, pindah. Yoga Yoga Suara itu 4 Mas. Oh, 4 ya, oke 4. Oh ya, kelas B, 1 ya, kelas 4. Kalau yoga suara ada nggak? Lihat di kita. Oke, yoga suara ada nih. Yoga suara ada? Ya, Pak. Kita mau coba yang tadi Excel barusan. Yang tadi Excel barusan udah ada jawabannya belum? Atau kita bisa coba? Boleh Pak, itu tadi sampai nomor 41 aja, 42-nya belum sih. Oke, kita fokus ke 40 sama 41. Oke, Caca terima kasih banyak. Kita gantian dulu ke yoga suara. Mungkin bisa kalau sewaktu-waktu dibutuhin. Harap ya semuanya udah 2045. Nah, intinya yang agak beda di sini nomor 40 sama 41, lalu sampai 43 sampai bawah tuh agak susah kayaknya
tapi ya anggap aja tantangannya ada di situ. Kita ke 40, 41, 42 dulu. Oke, Yoga Suara bisa present di laptopnya. Ini pakai MySQL Client seperti biasa, sama Excel. Jadi ceritanya adalah di Excel kadang-kadang kita jadikan sebagai alat bantu buat ngolah data, dan sampai sekarang pun Excel itu bantuan yang lumayan populer sampai sekarang. Dan kita mau cobain satu aja, makanya di sini ada dua nomor ya di Excel, ada 2 nomor di Excel. Tapi mengacu ke nomor 40. Jadi kalau kita mau populate data pakai Excel juga bisa, lalu kita masukkan query insert ke table dim date-nya. Ya, kepada Yoga Suara silahkan untuk di share screen atau di present. Oke, Pak. Oke. Kita tadi kembali yang barusan ya. Jadi yang tadi pertanyaan nomor 41. Oke, 41. Nah, kita ada Excel. Oke, ini udah ada Excel. Yang jadi adalah Excel-nya bentuk table atau enggak? Jawabannya enggak harus. Kalau ini kan bentuk table ya, tapi enggak harus table. Tapi kolomnya ada kolom ID, oke. Kolom tanggal, oke. Sama bulan sama tahun, oke. Nah, untuk nomor sebelumnya, yang untuk nomor 40, udah nomor 40? Yang nomor 40 atau udah? 40-nya belum, Pak. Ini tadi nyoba-nyoba yang format Excel-nya aja. Oke. Yang 40-nya jadi untuk nomor ini, nomor 41, itu dependensinya ke nomor 40. Nomor 40, untuk Excel-nya udah dibikin belum? Yang 40 Excel. 40. Untuk yang MySQL client-nya udah di-install? Oh, belum. Oke, kalau gitu coba contek ke HIN aja, ke HIN yang ada di HIN. HIN di mana ya? Di HIN. Laporan tugas lab, kurung HIN, yang ada di linknya ada di file panduan praktikum lab. Oh, bentar. Itu bukan yang... Jadi kalau di HIN mengenai nomor 40, pertanyaannya buat dan jalankan query untuk mengetahui minimum dan maksimum dari kolom payment date pada table payment. Jadi untuk fungsi minimum ada fungsi min, fungsi maksimum ada fungsi max, from payment, bisa dijadikan satu query langsung, yaitu select min payment date, max payment date, from payment. Lalu Pak, boleh yang maaf Pak Budi, boleh yang lain nggak ya Pak? Saya kebetulan masih di luar, jadi kurang kondusif. Oke. Di rumah. Atau nanti saya aja deh kalau gitu ya. Oke, siap. Saya akan coba share screen lagi, standby. Oke, kita kembali ke Excel. Ini Excel kosong. Berarti Excel kosong. Di sini saya udah nggak eksekusi lagi. Intinya adalah select min payment date, max payment date, from payment. Intinya hasilnya datasetnya paling kecil itu sesuai dengan data yang ada 24
bulan 5 2005. Ini data jadul ya memang. Lalu max-nya 14/2/2006. Nah, soalnya 41 buat data di file MS Excel, cuma MS Excel-nya nggak saya minta masukin. Sesuai dengan ketentuan berikut, nama file dimdate. Jadi kalau mau namain sekarang juga boleh. Jadi kalau mau save as di mana aja terserah. Cuma karena ini nggak di submit, kalau sebelumnya di submit, terserah bebas. Intinya filenya di bagian atas ada dim_date, udah clear. Selanjutnya kembali ke soal. Sheet-nya untuk sheet 1. Oke, kita sheet 1, oke udah. Kita bikin ada kolom A, B, C, D, ada ID, tanggal, bulan, tahun. Ini sebetulnya nggak harus pakai titik koma, titik 2 nggak harus, cukup ID juga boleh, ID aja sebetulnya. Cuma ID itu asalnya dari serial atau sequential atau incremental. ID, tanggal, bulan, tahun. Kita siapin dulu tanggal, bulan, tahun di sini. Selanjutnya untuk kolom A diisi dengan serial atau sequential atau incremental. Dan kelebihan Excel adalah kita bisa tarik, kalau sebutan saya ditarik 1, 2, tinggal ditarik ke bawah nih ya, tinggal ditarik ke bawah. Sesuai dengan banyak data yang mau kita butuhkan. Saat ini saya belum tarik semuanya, sebagai contoh aja ini 1 sampai 8. Lalu tanggal formatnya kita mau pakai YYY, MM strip DD. Tanggal yang digunakan adalah, kalau kita lihat nih, header, sesuai dengan nama kolom. Nah, baris pertama, ID sama dengan 1, yaitu ID yang di sini. Kalau di Excel berarti row nomor 2. Min payment date. Nah, untuk min payment date di sini, yang kita dapatkan dari angka sebelumnya, yaitu 24/5/2005. Cuma hati-hati sama formatnya. Kalau untuk pertama kali kita bisa gunakan format standar. Ada yang formatnya pakai bulan dulu, ada yang pakai tanggal dulu. Kalau di sini saya buat bisa memastikan adalah sekarang tanggal 7 ya. Buat sampel aja nih, buat sampel. Kita bisa insert today pakai kontrol titik koma. Cuma karena 77-nya nupas, yaitu bulan sama tanggal sama, kita bisa drag and drop sebentar. Nah, kalau di laptop saya ini, kalau di sini, di laptop saya ini, berarti settingannya sesuai dengan tanggal dulu baru bulan. Tanggal dulu baru bulan. Jadi kalau kita masukkan di sini, yang kita masukkan adalah sesuai dengan data di sini, berarti 24/5/2005. 24/5/2005. Lanjut, baris terakhir itu max payment date-nya. Max payment date-nya itu ada di 14/2/2006. Ini kita isiin. Kelebihan Excel adalah juga dia bisa ditarik, dia akan otomatis bikin incremental sampai mana. Nah, ini dia. Belum. Terus. Sampai 2006. Tunggu sebentar, tampaknya ada tamu di depan rumah. Sebentar. Ya, mohon maaf, saya stop dulu.
Ya, mohon maaf ada intermezzo. Kita kembali ke Excel barusan. Kita tarik sampai 2006 bulan 2 tanggal 14. Ya, 14 Februari. Ini kita delete. Kasih freeze aja deh, view di freeze pane top row. Sekuensialnya kita tambahin lagi sampai bawah. Oke, sampai bawah ada 267. Oke, ini dia 267. Nah, untuk bulan, ini tanggal belum ya, belum sesuai karena saya minta kolom B-nya YY MMDD. Ini coba di format cell. Kita bisa pakai yang custom. Cuma ini kita ganti. Di oke. Juga sama untuk yang bawah. Kenapa saya minta pakai yang tanggal dulu? Sorry, tahun dulu baru bulan baru tanggal, karena kalau di database ada yang formatnya cenderung pakai tahun dulu, bulan, lalu tanggal. Di Postgres juga sifatnya kayak gini, tahun dulu, bulan, dan tanggal. Kelebihannya adalah untuk sortingnya dia langsung juga otomatis sesuai dengan sorting text. Ini nggak usah. Lalu untuk yang sebelah kanannya, ini mau diakalin boleh, enggak juga boleh. Kalau saya pakai sama dengan seperti ini, lalu saya bisa ganti juga ini sesuai dengan format cell juga bisa. Nah, ini dia. Tapi ini belum ganti kayaknya. Kayak saya ganti, bisa juga pakai fungsi text seperti ini. Lalu formatnya ya. Seperti ini, lalu tahunnya juga sama. Berarti kalau tahun cukup sampai Y-nya 4. Nah, ini hubungannya terkait dengan dimensi yang sifatnya hierarkikal, yaitu ada sub dan subnya lagi, di mana dimensi tanggal juga bisa diambil dimensi bulan, lalu dimensi bulan juga bisa diambil dimensi tahunnya di dalam satu dimensi yang sama nih, dalam satu dimensi yang sama. Nah, sampai sini ini sudah menjawab untuk nomor 41. Nah, jadi kalau untuk nomor 1, bagian mana yang perlu di screenshot, paling nggak ada 2 bagian. Jadi yang pertama itu paling nggak bagian atas, kurang lebih bagian di sini. Cuma screenshotnya harapannya apa yang udah di screenshot jangan di screenshot, tapi sesuai dengan apa yang kita kerjakan.
Jadi kalau ini saya langsung ngupdate ke hint yang ada di Google Drive. Kalau ada nomornya dibuang lagi supaya sesuai dia. Tapi nggak bisa satu lagi. Ini yang record awal, ID-nya 1 sampai 10 bebas, yang penting kelihatan header-nya dan kelihatan beberapa record awal. Lalu kata kuncinya di sini adalah mengenai record terakhir. Record terakhir ini sesuai dengan min sama max yang ada di MySQL-nya. Ini yang kita screenshot lagi. Bagian terakhirnya. Ini dia. Jadi kepotong terakhir ada di 267. Intinya ada 267 record yang ada. Nah, selanjutnya untuk nomor 42 dibilang pada kolom E buat formula untuk menghasilkan query insert. Nah, untuk query insert kita bisa menggunakan insert biasa lalu fungsi concatenate yang ada di sini. Kalau saya coba gedein lagi, ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang udah pernah nyobain beberapa kerjaan gitu ya, kadang-kala kan kita ngerjainnya ada pengolahan data yang pakai Excel, ada juga kita ngambil data dari database ke Excel. Kalau kali ini kita nyoba kebalikan, dari Excel kita masukin ke database. Untuk masukin data ke database kita perlu pakai SQL insert. Nah, jadi untuk SQL insert basicnya adalah kita pakai insert into. Nah, insert into karena kita di sini ceritanya kita mau insert into table dimdate, maka di sini insert into dimdate. Lalu kolom-kolomnya disesuaikan, tapi kita nggak pakai kolomnya, langsung aja ke values. Nah, lalu values-nya kasih kurung. Ini sebagai contoh aja ya untuk awalan. Karena ini sifatnya kita jadikan teks nantinya. Jadi bisa dibilang ini kita hardcode dulu. Ini udah kita hardcode, tambahin titik koma, oke, titik koma, insert into dimdate values 2005 05 24, ini 24, ini 05. Nah, berikutnya kita akan coba replace bagian yang atas, terutama di values-nya, sesuai dengan value yang ada di kolom yang sebelah kiri. Nah, kalau mau pakai table boleh, enggak juga nggak apa-apa. Hati-hati sama format. Dan juga sesuai dengan format yang ada di Excel, pakainya koma atau titik koma nih. Ketika kita mau concatenate. Mau pakai fungsi concatenate boleh, mau pakai fungsi ampersand juga boleh. Kalau sekarang kita coba pakai fungsi ampersand. Ada yang kurang kah?
sebelah kirinya belum. Oke, nah ini juga berarti ada yang belum berubah nih. Oke, ada yang tahu kenapa nih? Karena secara default untuk value date di Excel pakainya kayak semacam incremental. Jadi fungsinya juga kita balikan lagi ke fungsi text yang ada tadi. Karena secara Excel ada value, ada format display, dan kita mau coba jadikan supaya formatnya seperti yang tadi. Dia-nya 4. Ini dia. Insert into dim date values 2005, 05, 04, 2005, 05, lalu 2005. Yang ini juga sama, kita lakukan seperti yang di sana. Kita sisipkan 2 double quote, 2 ampersand, lalu C2. Dan di sini udah otomatis pakai yang muncul sesuai dengan formatnya, karena di sebelah kiri kan juga udah kita pakai teks. Lalu kita coba lagi yang sebelah kanan. 2005 yang hardcode-nya kita ganti. Kapit dengan 2 double quote, pindah ke tengah, 2 ampersand, pindah ke tengah lagi, lalu klik di D2, enter. Ini udah kelihatan, lalu kita bisa drag and drop ke bawah. Coba cek nih, ini udah ganti sesuai dengan yang ada di sebelah kiri. Kita kopas sampai bawah. Nah, jadi bedanya nomor 41 dan 42. Untuk yang nomor 42 ada keterangan di sininya, ini dia, terutama di fungsinya. Fungsinya ini saya pakai ampersand. Kalau yang di sebelah kirinya pakai concatenate juga boleh, sama aja. Cuma yang jelas, ini query ini yang nanti akan kita run script di MySQL atau di Postgres bisa. Sesuai dengan struktur yang ada di sini. Cuma ada yang kelewatan nggak? Oh, ada yang kelewatan, yaitu kelewatannya adalah ID-nya, oke, ID-nya kelewatan. Nah, kalau ID-nya kelewatan, berarti cukup kita tambahin satu lagi di sini. Untuk ID nggak harus pakai ketik, karena kita jadikan number aja juga bisa. Kita tambahin 2 double quote ke tengah, ampersand 2 ke tengah lagi, lalu diklik A2. Ada yang kurang, yaitu kurang koma. Agak trikinya di sini, karena kecil banget gitu ya, koma di sini. Nah ini dia, double klik, klik. Nah ini dia. Ini mau kita bikin sesuai dengan dim date dari ID 1 sampai ID 267. Lalu yang di screenshot adalah yang ada di sini, boleh ini kursor boleh di mana aja terserah, yang penting kelihatan ada insert into dim date, ada values-nya, ada ID, tanggal, bulan, tahun sesuai dengan format yang ada di soal. Kita snipping lagi. Saya pindah dulu ke atas. Cukup dua baris juga boleh. Untuk nomor 42 sampai sini. Nah, yang susah mungkin agak sedikit di sini 43 sampai 50. Nah, masih di Excel. Silahkan kalau ada yang mau bertanya terkait Excel-nya yang barusan.
Excel-nya nggak usah di-upload, nggak usah. Untuk kali ini nggak apa-apa, nggak usah di-upload. Tapi yang penting hasilnya bisa di-screenshot sesuai dengan screenshot yang ada seperti di sini. Cuma harapannya tetap dicobain, dan hati-hati sama yang pakai referensi dari teman lain. Kadang-kadang ada yang urutannya nggak pas. Jadi harusnya yang untuk nomor 41 itu belum ada kolom E-nya. Untuk nomor 41 belum ada kolom E-nya. Dan kolom 41 fokus ke baris pertama dan baris terakhir di sini. Ada 2 screenshot. Lalu untuk nomor 2 itu sudah ada kolom E-nya. Sudah ada kolom E-nya. Dan kalau mau ditampilkan di bagian function, yaitu di E2 juga lebih kelihatan. Ini fungsinya pakai yang seperti apa di E2. Tapi ini kursornya nggak harus di E2 juga nggak apa-apa. Yang penting kelihatan ada insert into, dim date-nya, values-nya sesuai dengan yang ada di sebelah kiri. Nah, fungsi yang ini bisa dibilang fungsi generik buat memasukkan data dari Excel ke database tanpa pakai tools yang lain. Walaupun PDI juga bisa ngebaca ke Excel, tapi kita bisa dibilang ini lagi nyobain cara yang lamanya lah, atau cara old school-nya. Nah, sampai sekarang barangkali ada pertanyaan dulu terkait yang Excel. Untuk yang Excel saya sengaja bikinnya cuma 2 nomor aja, sebagai perwakilan bahwa Excel pun juga dipakai. Ya, ada pertanyaan terkait yang Excel-nya dulu? Oke, kalau enggak udah jam 9, udah jam 9 lewat. Nah, di sini tugas labnya bisa dibilang udah tinggal sedikit lagi, yang agak susah 43 sampai 50. Nanti mungkin saya akan coba tambahin untuk hint-nya. Sambil saya coba lihat presensi yang ada di kelas B dan kelas C. Oke, kelas B. Di kelas B tinggal yang nggak masuk Janis ya. Oke, Janis kelompok B2 yang penting ada backupnya. Lanjut di C. Ezas juga masih belum, oke. Yang penting di backup di C3. Nah, untuk instalasi, saya fokus ke instalasi. Jadi harapannya di sini masih ada yang kendala dengan instalasinya di B5. Oke, di B5, mana B5? B5, siapa B5? Ya, iya saya Mas, Andala. Oke, Andala. Instalasinya udah selesai? Belum Mas, ini tadi kita masih diskusi kan, ada yang pakai Mac sama pakai Linux tadi, masih kita coba cari sih Mas. Oke, jadi kalau sekedar info nih, saya present lagi ya. Oke, nah di sini untuk dari semua kelompok B1, B5, C1 sampai C6 yang belum tinggal Handala. Sebagian besar kita pakai Windows 10, yang pakai Mac ada Mac 1015, 1015. Paling saya mau coba tanya ke tim yang pakai Mac nih di B2 sama C1. Saya ke B2 dulu, Ke B2 ada timnya ini Jessica dan dan kawan-kawan ya. Iya, mungkin ini bisa di-present langsung oleh William. Oke, buat sebagai contoh aja kalau di Mac mungkin perbedaannya kayak gimana, silahkan saya di stop dulu gantian.
Jadi seharusnya tampilannya sama aja, cuma mungkin settingan agak beda dikit, mungkin beda dikitnya di setting environment atau settingan di mana gitu. Silahkan di B2. B2 sama C1 ya. Tadi Jessica, siapa yang mau present? William? Ya, William. Mungkin bisa C1 duluan, Kak. Oke, C1 dulu. Ini Hasan sama Isati. Oke. Untuk C1 itu pakai laptopnya siapa? Saya Mas Taufik. Oh, Taufik. Oke, Taufik silahkan di present dulu sambil kita lihat sebagai perbandingan aja gitu ya, sebagai perbandingan. Seharusnya sebagian besar sama, tapi barangkali ada sesuatu nggak di Mac yang agak beda gitu. Silahkan Mas Taufik di present. Ya, Taufik Ramadan ya, silahkan. Nah, yang pasti kalau di Mac pakainya spoon.sh gitu ya, oke kan? Yang pasti itu kan spoon.sh, bukan spoon.bat. Oke kan, itu keluar juga sama. Ini Mas Taufik pakai Java-nya Java berapa? Yang 1.8 atau pakai yang lain? Sebentar. Karena kan kita support defaultnya yang 1.8 gitu ya. Minnya stripnya 1, oke. Oke, 1.8, oke. Yang penting depannya 1.8, belakangnya 1.1.2 atau 2.1.2 atau 2.5.1 harusnya masih bisa kompatibel juga. Oke. Paling yang jadi pertanyaan untuk Mas Taufik, untuk eksekusi di sini ada setting Java 4 nggak? Enggak sih, karena mungkin udah pernah ya. Jadi kemarin saya cuman update Java-nya aja, jadi sudah ada di reference-nya di sini udah ada. Jadi mungkin kalau butuh update tinggal diupdate di Java control panelnya aja sih. Iya. Nah, cuma untuk hal ini agak unik karena malahan jangan diupdate. Karena kalau minta update dia mungkin akan ngupdate ke versi yang terbaru. Malahan untuk versi yang terbaru malahan nggak bisa jalan. Ada kemungkinan seperti itu. Versi yang terbaru malah nggak bisa jalan. Jadi karena kan ini core-nya, ini Pentaho ini core-nya core Java-nya Java yang sebelumnya. Jadi belum ada rewrite dengan Java yang baru. Jadi masih pakai 1.8. Jadi setahu saya kan ini PDI juga sama seperti portable gitu ya, tinggal di kopas lalu di run, tapi yang jelas di Mac kan spoon.sh, bukan spoon.bat. Ini kalau Mac paham lah ya, karena kan Mac lebih cenderung lebih dekat ke yang model Linux daripada yang model Windows. Oke, terima kasih Mas Taufik, berarti harusnya nggak ada kendala ya yang berarti tentang instalasinya. Ya. Oke, kalau masalah pengerjaan yang lain juga harusnya bisa diatur. Sama. Oke ya, terima kasih Mas Taufik. Tinggal nanti untuk kelompok yang B5, untuk yang kelompok B5, jika masih ada kendala nanti harap standby lebih lama lagi gitu ya. Nanti mungkin akan saya coba bantu cek khusus untuk yang B5. Dan selebihnya yang untuk masih perlu bantuan, channel yang masih bisa dibuka, channel DWA juga udah ada nih yang dibilang kelompok kami ada kesulitan nomor 22, cuma yang jadi pertanyaan ini kelompoknya berapa ya di WA, bisa diinfokan yang nge-WA itu dari mana? Ya, halo Kak, dari kelompok B2. Oke, nah sebagai contoh, boleh sebagai contoh B2 itu
itu Jessica ya. Oke, Jessica. Ya, Jadi mungkin ketika ada kondisi seperti ini, ada dua kemungkinan. Jadi bisa kita coba contohin bareng-bareng boleh, bisa kirim ke WA saya juga boleh, atau opsi yang lain paling bisa juga konsultasi ke teman yang lain juga boleh. Nah, tapi kalau dalam kondisi ini karena udah nongol, jadi Jessica bisa coba kita lihat errornya seperti apa, karena memang kondisi praktikum biasanya kita sebagian itu ada juga yang mungkin urutannya nggak pas atau yang berbeda lah. Itu yang mau kita juga bisa lihat sekalian. Termasuk di PDI kadang-kadang ada errornya keluar, tapi errornya apa gitu ya. Nah, jadi Jessica, ini pakai laptop siapa? Karena saya masih gagal instalasinya, pakai laptop William. Mungkin William bisa present. Oh ya, William, kembali ke William juga ya. Oke, silakan coba William, coba dibahas untuk yang nomor 22. Dan sambil juga dibandingkan dengan hint yang ada ya, dibandingkan dengan hint yang ada. Oke. Yang ada di sini itu belum tentu cuma itu aja. Jadi jawaban yang benar ada beberapa variasi. Tapi dipastikan jawabannya secara esensi sama dengan yang ada di hint, kalau ada di hintnya. Silakan William, di share dulu. Iya. William, Jandra, oke silakan. Bisa ya, Kak? Ceritanya kita mau coba troubleshooting sedikit, oke, ceritanya gitu ya, troubleshooting di punya William untuk yang nomor 22 nih, nomor 22. Di nomor 22 di hintnya kita udah ada belum 22? Kalau yang ini kan dari 21 doang ya, Kak. Oke, ya. MySQL-nya. Ya, oke. Terus untuk nomor 22 itu sama, oke. Ya bolehlah kita coba kerjakan nomor 22. Oke, William silakan mulai 22. kalau tadi saya dari sini. Oke, di PDI berarti ya. Kita ini 22 di PDI. Tadi kan ya dari yang 21 ini. Oke, 21. Oke, 21. Silakan dibuka dulu 21, di-run dulu 21-nya. Oke. Ini pakai Navigate Premium. Oke, Navigate Premium. Oke, udah itu clear ya? Iya. 21-nya clear. Oke. Nah, nomor 22 memang nggak ada hint-nya karena nomor 22 itu secara prinsip nomor 22 sama seperti urutan yang di atas. Nah, 22 itu urutan yang di atas itu nomor 14. Jadi memang saya nggak ngasih hint-nya, tapi bolehlah kita coba dulu modalnya di mana biar kita bisa lihat juga. Karena memang teorinya kelihatan gampang, tapi ketika nyobain mungkin agak lain. Ya, silakan tuh. Kita ke tools-nya pakai PDI itu ya, berarti PDI buat transformasi baru dengan dari sini, dari table input. Untuk bikin dim release year, pilihannya ada dua, bikin baru atau save as juga boleh, Tadi yang ini udah di save sih, Kak. Oke, udah di save, oke. Kalau kita nggak pakai save as, kendalanya kita kayak perlu nge-setting yang namanya database connection. Di dim language sudah ya, dim language. Yang ininya, Kak, connection-nya. Itu ada dim language, oke. Nah, ini mungkin nggak ke sini. Di bagian kiri atas ada view sama design. Coba ke view dulu, view yang sebelah kiri. Nah, itu dia. Itu ada database connection, dipencet segitiganya. Nah, itu udah ada MySQL udah ya, oke ya. Ini berarti udah di setting ya? Iya. Nah, cuma ada satu lagi, mandat Postgres-nya, udah belum mandat Postgres-nya? Iya. Yang Postgres-nya belum, cuman tadi udah berhasil juga sih, Kak. Oke, nggak apa-apa. Oke, sip. Nanti ini kita fokus ke nomor 22 dulu. Oke, udah. Berarti sampai gini ini 22 di snipping juga boleh di snipping. Udah di snipping dulu aja. Ini udah, Kak. Berarti tadi yang pas yang 23 sih yang nggak bisa. Oke, berarti 23. Oke, silakan di 23 di double klik. Nah, di situ koneksi udah. Untuk query pakai yang nomor 21. Query pakai nomor 1. Oke, itu dia. Sampai sini udah boleh juga di snipping juga. Ya, ini udah. Udah juga, oke ya. Pas di sini dia ada error. Oke, ini dibilang ada error. Nah, ini dia yang jadi pertanyaan nih, error di mana gitu ya. Unable to get value that from database result.
cannot convert value 2006 from column 2 to timestamp. Oke, ini agak beda. Coba dibalikin dulu query-nya. Kita coba balik lagi ke query-nya. Ini Kak. Oke, kalau di running di sini kan bisa kan ya? Coba lagi. Oke, coba lagi. Kalau yang tadi secara umum biasanya kolomnya itu udah otomatis di setting sesuai dengan data yang muncul. Nah, paling yang jadi pertanyaan nih kepada teman-teman yang lain ini kan, ini contohnya ini William ya tadi ya. Iya. Teman-teman yang lain ada yang serupa nggak pernah ngalamin yang kayak gitu? Itunya Pak, kurung kotak Pak, year-nya Pak. Year yang pink-nya itu tadi tulisannya dipakein kurung kotak. Oke, coba diulangin year-nya pakai kurung kotak. Buka tutup ya. Oke, coba lagi. Masih. Kebetulan sebetulnya saya spesifikasinya lebih condong ke Postgres daripada MySQL. Atau juga mungkin ini settingannya itu kayak ada timestamp. Coba di OK dulu, di OK dulu. Lalu di table input diklik kanan. Ada yang namanya input field. Coba tuh input field, Input fields. Nah, input fields. Nah, karena nggak ada. Oke, kalau gitu coba output field-nya. Jadi biasanya dia langsung otomatis kok. Masih di table input tapi klik kanan output fields. Nah, field ada settingan nggak? Tahu saya default kok, apa namanya, semuanya default. Oke, nggak ada juga. Jadi pakai kutip Pak, pakai kutip year-nya tuh. Oke, year-nya pakai tuh masukan dari yang lain, year-nya pakai, kemungkinan ada hubungannya sama ini ya. Sama apa namanya, keyword ya. Oke, Nanti coba cari lagi Kak. Abisnya Oke, ditabung dulu aja. Yang ketiga kan yang ini sebenarnya juga pakai release year juga. Cuman tadi bisa sih Kak. Oke, jadi yang kedua kenapa nggak bisa tadi? Kemungkinan ada yang bisa nggak bisa. Kalau tebakan saya juga ada hubungannya sama versi juga bisa. Jadi ketika ada versi yang beda atau mungkin kayak versi 8 atau versi yang lain atau masalah kompatibilitas juga memang bisa terjadi. Jadi makanya yang ini mungkin nggak bisa langsung sama gitu ya seperti yang lain. Jadi harap ditabung dulu. Semoga nanti kita bisa coba cari cara yang lain supaya bisa hasilnya mendekati yang ada di hint juga. Nah, cuma ada lagi yang lain yang punya kendala yang serupa karena memang yang namanya instalasi yang berbeda itu juga bisa menghasilkan hasil yang berbeda gitu ya. Kayak misalkan yang tadi soal SQL Safe Update juga itu mungkin juga ada yang nggak kayak gitu. Kalau di versi SQL yang sebelumnya nggak ada kayak gitu-gituan tuh. Nah, tapi sebagian besar kan ini MySQL-nya tuh antara 5 sama 8 kan gitu ya. Antara 5 sama 8. Cuma itu pakai MariaDB ya? Oh, tadi William pakai yang 8 juga ya? Oke, 8 juga. Oh, iya. 8 juga. Oke, kita pending dulu buat jadi PR-nya timnya B2. Nah, untuk teman-teman yang lain, saya paling mau coba satu lagi atau dua lagi sampel yang mentoknya di mana. Atau saya coba dari kelas B dulu, dari kelas B selain B2 ada lagi yang kendala mentoknya di mana gitu ya. Sampai terutama mentoknya sampai nomor 41. Kelas B 1 2 3 4 5 nggak ada. Saya pindah ke kelas C
dari C1 sampai C6 ada yang mentok serupa atau ya mentok error yang merah lah atau semacamnya dari skenario yang ada di tugas dari nomor 1 sampai 41 kurang lebih. Nah, oke, kalau nggak ada, sekarang sudah nyampe jam 9:30, jadi bisa dibilang ini udah hampir selesai kita ngerjain tugas, jadi malah teorinya agak kelewat gitu ya. Ke tugas, kita masih ada satu sesi lagi yang buat jadwal besok. Jadi untuk jadwal besok sebetulnya itu seperti jadwal khusus konsultasi bebas. Dan untuk konsultasi bebas juga sebetulnya nggak harus nunggu besok, jadi kalau ada kendala nanti juga mungkin bisa kita cobain. Nanti sewaktu-waktu ketika saya bisa respon di WA, akan saya coba segera respon yang ada di WA. Nah, cuma silakan juga upayakan mungkin beberapa settingan atau sintaks yang agak-agak khusus gitu ya. Karena ada juga mungkin ya beda versi malah jadi beda juga hasilnya. Nah, untuk kali ini, sesi kali ini tetap saya akhiri dulu, saya akhiri sampai saat ini, sambil nanti dipantau untuk yang hint yang ada di sini, kemungkinan akan saya coba tambahkan lagi, terutama dari yang 43 sampai 50 nih, 43 sampai 50. Dan sekali lagi, harap maklum, ini kita upayakan besok, kita rampungin, supaya hari Kamisnya juga bisa langsung saya rekap, untuk saya infokan ke Bu Yova untuk penilaiannya, karena untuk nilai paling enggak diminta maksimal hari Jumat, itu info yang saya terima. Jadi walaupun pandemi corona juga nilainya diminta lebih awal katanya daripada yang sampai nanti Agustus, walaupun Agustus juga ada juga. Nah, dari saya cukup sekian untuk malam ini. Barangkali ada yang mau bertanya dulu untuk yang sampai sesi barusan, sebelum sampai paling enggak sampai 41 lah, sampai 41. Karena memang ini teorinya sebetulnya teorinya dalam, cuma ini nggak kita bahas secara detail, kita langsung malah ke prakteknya. Ada yang mau bertanya lagi secara ringkas barangkali? Oke, kalau nggak ada, sesi ini kita akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan juga dipantau WA. Bagi yang mau WA saya secara di grup boleh, mau WA langsung juga boleh. Jadi paling nggak selama 1 hari ini kita masih fokus di sini ya, harap dimaklumi. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di leave Google Meet-nya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih, Mas.